Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami memperkenalkan, kami Andi Makulao, penanggung jawab mata kuliah manajemen investasi pada semester ini. Sebelum masuk ke materi manajemen investasi, kami mencoba memberikan gambaran umum apa yang kita maksud dengan investasi. Investasi adalah semua kegiatan yang kita lakukan yang mengorbankan apa yang kita miliki sekarang untuk mendapatkan hal yang lebih besar di masa yang akan datang. Tentu dalam mata kuliah manajemen investasi yang dimaksud adalah investasi dalam konsep atau persepsi ekonomi. Nah, kami mau memberikan gambaran sebelumnya bahwa investasi adalah semua kegiatan yang kita lakukan yang bertujuan mendapatkan hal yang lebih besar di masa yang akan datang. Contoh misalnya adalah perbuatan baik. Apa yang kita lakukan saat ini adalah perbuatan baik itu kita harapkan di masa yang akan datang menjadi kebaikan atau membawa kemudahan untuk kita di masa yang akan datang. Begitu juga dengan ibadah. Pada saat kita beribadah, tentu yang kita harapkan adalah kasih sayang Tuhan atau yang menjadi penolong saat kita harus menghadap kepadanya. Nah, masuk kepada definisi dan pengertian investasi, hal yang menarik di sini, seseorang dikatakan sebagai investor bila mana yang bersangkutan bersedia untuk tidak mengkonsumsi hari ini atas sesuatu dengan maksud untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi, baik di masa mendatang. Jadi, sekilas yang dimaksud dengan investasi adalah melakukan pengorbanan pada hari ini untuk memperoleh manfaat lebih baik di waktu yang akan datang. Nah, salah satu gambaran mungkin yang dapat kami sampaikan adalah apa yang adik-adik lakukan saat ini di bangku kuliah. Boleh kami mengatakan bahwa kegiatan kuliah yang adik lakukan adalah kegiatan investasi untuk masa depan adik-adik. Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Karena adik saat ini sudah mengorbankan waktu, biaya, tenaga, dengan harapan di masa yang akan datang adik akan memperoleh peluang lapangan kerja yang lebih baik dibanding saat ini. Jadi adik-adik memilih untuk masuk ke bangku kuliah di Setia Tridharma ini adalah gambaran kegiatan investasi yang adik-adik lakukan untuk masa depan adik-adik. Nah, boleh kami mengatakan bahwa investasi dalam konsep adalah mengorbankan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hal yang lebih besar di masa yang akan datang. Nah, melihat dari apa yang kami sampaikan ini, kita bisa mengatakan bahwa adik-adik sudah memilih kegiatan investasi yang tepat dengan kuliah di kampus Setia Tridharma Nusantara. Kenapa kami bisa mengatakan seperti itu? Misalnya adalah biaya kuliah, akses dengan kampus yang mudah dicapai. Yang ketiga, ketersediaan kelas malam untuk adik-adik yang bekerja. Jadi, adik-adik punya beberapa keuntungan melakukan kuliah di Setia Tridharma dengan harapan nanti ke depannya adik mendapat potensi lapangan kerja yang lebih baik dengan beberapa keuntungan yang kami sebutkan sebelumnya. Nah, adik-adik harus juga paham bahwa pada saat kita bicara mengenai investasi, kita akan bicara luas mengenai kegiatan yang memberikan dampak ekonomi. Nah, tentu kalau kita bicara mengenai dampak ekonomi, kita akan bicara mengenai dampak positif. Artinya terjadi penambahan tingkat kesejahteraan di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita maksud dengan portofolio. Apa yang kita maksud dengan portofolio saham? Portofolio saham adalah kumpulan aset investasi
berupa saham baik yang dimiliki perorangan atau perusahaan. Sekarang, dari kegiatan investasi kita dapat melihat ada beberapa hal yang ingin kita capai. Seperti adik-adik berkuliah, tentu tujuan yang ingin adik-adik capai adalah gelar sarjana. Yang kedua adalah kesejahteraan ekonomi dengan peluang kerja yang lebih baik. Nah, tujuan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang ada. Yang kedua adalah melakukan investasi, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan. Yang ketiga adalah dorongan untuk menghemat pajak, di mana beberapa negara mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu. Jadi yang dimaksud ini adalah pemerintah memberikan potongan pajak atau dispensasi pajak pada industri-industri yang dianggap punya potensi ekonomi atau manfaat ekonomi yang besar bagi satu negara. Ini biasa pada industri padat karya, di mana industri ini menyerap banyak tenaga kerja, atau industri-industri tertentu yang memiliki teknologi tinggi, di mana harapannya adalah alih teknologi. Nah, selanjutnya adalah manfaat mempelajari manajemen investasi. Untuk apa kita belajar mengenai manajemen investasi? Yang pertama adalah apabila kita mampu memahami proses investasi secara menyeluruh, maka investasi dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran pribadi seseorang melalui kemampuan dalam menyeleksi alternatif investasi yang menguntungkan. Nah, ini juga untuk adik-adik sekalian, biasa kita mendengar ada omongan seperti ini, bahwa si fulan sukses itu karena memiliki modal, dan saya juga bisa sukses kalau memiliki modal yang sama dengan modal yang dimiliki si fulan. Lantas muncul pertanyaan berikut, berapa modal yang Anda perlukan untuk bisa sukses seperti si fulan? Muncul jawaban bahwa bisa saja 100, 200 juta, 300 juta. Dengan modal segitu banyak, saya akan bisa sukses seperti si fulan. Nah, muncul pertanyaan berikut, setelah Anda memiliki uang 100, 200, apa 300 juta, bisnis apa yang akan Anda lakukan? Biasa dengan mudahnya seseorang akan mengatakan bahwa yang penting modal dulu. Setelah memiliki modal, usaha itu gampang. Ini cara berpikir yang salah. Ini yang kita maksud bahwa memahami proses investasi secara menyeluruh. Nah, memahami investasi secara menyeluruh bukan mengenai modal semata, tapi kita harus bisa bicara mengenai tahapan terhadap kegiatan investasi. Mulai dari kegiatannya, alat produksinya, sumber daya manusianya, sampai proses produksi berapa lama usaha itu akan masuk kepada break even point. Yang kedua adalah pemahaman terhadap investasi. Pemahaman terhadap investasi dapat memberikan kesempatan untuk memperoleh peluang dalam berkarya dengan penghargaan gaji yang relatif lebih menggiurkan dibanding dengan pekerjaan yang tidak berlatar belakang keahlian dalam investasi. Nah, yang kita maksud adalah kita bekerja atau melakukan sesuatu tanpa pemahaman investasi yang baik, mungkin kita akan mendapatkan imbal balik, tapi imbal balik tersebut masih jauh dari harapan kesejahteraan atau harapan kemakmuran yang kita inginkan. Sehingga kita harapkan bahwa pemahaman terhadap proses investasi ini akan mendorong tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Nah, proses investasi ini ada bagaimana kita melihat proses investasi, sifat investor,
bagaimana sarana investasi, monitoring, pengembangan strategi, dan penerapan strategi. Jadi pada saat kita bicara proses investasi, sifat investor juga mempengaruhi, sarana investasi juga mempengaruhi. Bagaimana monitoring, pengembangan strategi, dan penerapan strategi. Jadi adik-adik harus paham bahwa investasi ini tidak semata dalam konsep perencanaan, tapi bisa diterapkan dan bisa dikembangkan. Selanjutnya sifat investor. Sifat-sifat investor atau investor karakteristiknya dalam hal ini menyiratkan apakah investor tersebut individu atau institusi, merupakan lembaga. Investor pertama kali harus menetapkan kebijakan investasi, di mana kebijakan dimaksud akan lebih baik bila mana dapat dijabarkan dalam bentuk tertulis yang menggambarkan secara rinci tujuan dan batasan-batasan investasi. Nah, ini juga harus adik-adik pahami bahwa pada saat kita bicara mengenai konsep, itu harus bisa dijabarkan dalam bentuk tertulis, dalam bentuk uraian yang lebih lengkap mengenai tahapan yang akan kita lakukan. Jadi tidak bisa dalam hanya sekedar konsep besar sesuai apa yang ada dalam pikiran. Misalnya, saya mau membuat bisnis jualan baju. Tidak bisa titik sampai pada kata jualan baju. Kita harus sama-sama memahami bahwa baju yang dimaksud adalah baju seperti apa. Apakah baju formal atau baju informal, apakah untuk perempuan, untuk laki-laki, untuk dewasa, atau anak-anak. Nah, ini harus terurai secara jelas. Begitu kita sudah menguraikan kelamin, tingkat umur, kita juga harus mengelompokkan kepada level ekonomi misalnya. Kita akan menjual baju di segmen mana? Apakah berada di kelas atas, kelas menengah, atau ada di kelas bawah? Ini yang kita maksud secara rinci tujuan itu. Nah, kita bicara mengenai batasan investasi. Adik-adik harus paham bahwa setiap kegiatan investasi, semua orang, semua perusahaan, semua industri memiliki batasan investasi, batasan modal, batasan sumber daya yang mereka miliki. Nah, ini yang harus dilakukan manajemen terhadap kegiatan-kegiatan tersebut secara menyeluruh. Sekarang kita bicara mengenai sarana investasi. Sarana investasi adalah fasilitas untuk seseorang investor dapat menempatkan dana atau modalnya dalam rangka memperoleh peluang untuk meningkatkan kemakmuran. Nah, kalau kita bicara mengenai fasilitas, adik-adik tentu sudah banyak paham. Sekarang ada beberapa pilihan dalam melakukan kegiatan investasi. Ada di pasar uang, ada di pasar modal. Kalau kita bicara di pasar uang, fasilitas itu sudah disediakan oleh lembaga keuangan seperti perbankan. Sedangkan fasilitas yang ada di pasar modal, adik-adik paham, di situ ada berbagai macam surat berharga yang diperjualbelikan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa fasilitas yang tersedia untuk seorang investor dapat menempatkan dana atau modalnya dalam rangka memperoleh peluang untuk meningkatkan kemakmuran itu sudah cukup tersedia dengan berbagai macam alternatif. Yang dulu mungkin kita harus pahami bahwa zaman dahulu kala setiap orang-orang tua zaman dahulu selalu berpesan kalau punya uang beli emas, kalau punya uang beli tanah. Nah, seakan-akan kegiatan investasi hanya berada di dua area itu. Nah, sekarang seiring perubahan teknologi, kita sudah bisa melihat bahwa yang dimaksud kegiatan investasi bukan hanya membeli emas, membeli tanah, tapi juga bisa melalui deposito, bisa melalui tabungan, atau masuk ke pasar modal membeli surat berharga seperti saham atau obligasi misalnya. Nah, pengembangan strategi. Pengembangan strategi atau strategi development adalah upaya yang harus dilakukan oleh seorang investor
dalam rangka mengoptimalkan pembatas-pembatas berbagai saran investasi dan karakteristik investor. Investor biasanya mencari suatu strategi yang mampu memberikan return harapan maksimum dengan pembatas-pembatas yang disyaratkan. Jadi, kita sebagai orang ekonomi tentu sangat paham bahwa ada banyak keterbatasan, tapi ada besar keinginan untuk mendapatkan return atau pengembalian atau keuntungan atau imbal balik yang jauh lebih besar atau semaksimal sesuai harapan yang kita inginkan. Nah, ini harus adik-adik pahami bahwa jumlah keinginan terhadap imbal balik sebagai investor tentu kita mau nilainya sebesar-besarnya dengan investasi nilai yang sekecil-kecilnya. Begitu juga dengan tingkat risiko. Variabel lain seperti likuiditas. Nah, pembatas-pembatas ini tentu kita semua pahami. Misalnya adik-adik mau melakukan kegiatan bisnis atau buka toko atau berdagang. Nah, tentu yang menjadi persoalan pertama adalah jumlah modal yang tersedia terbatas dibanding keinginan untuk melakukan kegiatan itu. Yang kedua, risiko. Semua orang berpikir bahwa semua kegiatan investasi memiliki risiko. Yang ketiga adalah misalnya likuiditas mengenai ketersediaan aliran kas untuk operasional dan hal-hal lain yang diperlukan. Selanjutnya adalah penerapan strategi. Jadi kalau kita bicara mengenai strategi, tidak hanya dikembangkan, tapi kita bicara bagaimana menerapkan strategi. Penerapan strategi adalah langkah lanjutan setelah proses penetapan alokasi aset mampu diputuskan. Jadi pahami, mungkin adik-adik bisa lebih perhatian terhadap penjelasan ini bahwa penerapan strategi adalah langkah lanjutan setelah proses penetapan alokasi aset mampu diputuskan. Pertimbangan untung rugi sudah dilakukan secara matang atau masak. Artinya setelah proses pemilihan aset diputuskan, investor memasuki tahap penempatan strategi. Penerapan strategi yang baik yaitu strategi yang mampu memberikan biaya yang paling efektif untuk memperoleh atau mendapatkan aset keuangan yang kita inginkan. Jadi kita mau bahwa apa yang kita berikan itu sesuai dengan kemampuan kita dan harapan pengembaliannya sesuai harapan yang kita inginkan. Strategi marketing adalah monitoring atas kinerja strategi, adalah upaya untuk senantiasa mencermati pelaksanaan strategi. Jadi pelaksanaan strategi ini sangat berhubungan dengan kegiatan strategi marketing. Pelaksanaan strategi yang telah dipilih dalam hal ini, investor dituntut untuk terus melakukan evaluasi secara periodik atas investasinya. Jadi yang kita maksud adalah semua kegiatan investasi yang dilakukan itu harus dilakukan evaluasi secara periodik. Artinya setiap periode berkala waktu, apa 3, 6, atau setahun, kita melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan strategi yang kita sudah lakukan. Apakah pengorbanan yang kita berikan sebanding dengan harapan pencapaian imbal balik yang kita inginkan? Karena seringkali pada saat kita melakukan kegiatan investasi, harapan terhadap imbal balik itu tidak sesuai apa yang kita inginkan sebagai pemilik modal. Hal ini perlu dilakukan karena adanya perubahan yang terus-menerus di pasar uang, perpajakan atau kejadian peristiwa lain yang dapat mempengaruhi tujuan. Ini juga adik-adik harus pahami bahwa risiko investasi itu dipengaruhi oleh banyak hal yang bisa mempengaruhi kondisi real yang ada. Ambil contoh misalnya kejadian atau peristiwa seperti apa yang terjadi saat ini, adanya pandemi corona yang kita alami sekarang. Ada beberapa kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis yang boleh dikatakan
sangat tertekan atau berdampak sangat merugikan bagi kegiatan ekonomi mereka dengan kondisi yang ada. Ini tentu berdampak terhadap pendapatan maupun keuntungan yang ada kepada kegiatan bisnis atau usaha tersebut. Oke, kita masuk ke pasar modal. Sebelum masuk ke pasar modal, tentu adik-adik bisa membayangkan kegiatan pasar modal adalah kegiatan di mana penjual dan pembeli surat berharga itu bertemu dan melakukan kegiatan di mana mereka melakukan jual atau beli surat-surat berharga. Sekarang kita masuk kepada pengertian pasar modal. Kita langsung kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 95 memberikan pengertian pasar modal yang lebih spesifik, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, selanjutnya fungsi dan manfaat pasar modal. Yang pertama adalah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber daya secara optimal. Nah, adik-adik harus lihat yang pertama adalah pembiayaan jangka panjang. Kalau kita masuk ke pasar uang, hari ini atau bulan ini kita mendapat pencairan kredit, bulan depan kita harus sudah memulai membayar kewajiban. Sedangkan di pasar modal itu berdasarkan kesepakatan, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pemilik dan pengguna modal. Yang kedua adalah memberikan wahana investasi. Dengan adanya pasar modal, kita punya pilihan yang lebih luas mengenai kegiatan investasi. Yang ketiga adalah menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara. Ini yang menarik. Pada saat kita mau bicara kondisi ekonomi negara, salah satu yang dapat menjadi tolak ukur adalah kegiatan di pasar modal. Semakin tinggi kegiatan di pasar modal, tentu memberikan gambaran bahwa ada sisi pertumbuhan industri dan konsumsi yang baik di negara tersebut. Yang keempat adalah penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Nah, dahulu pada saat kita bicara perusahaan-perusahaan besar, tentu hanya pemilik modal besar yang bisa menjadi pemilik saham perusahaan tersebut. Dengan adanya pasar modal dan saham itu dijual secara terbuka sehingga semua lapisan masyarakat lebih luas bisa mengakses kepemilikan perusahaan tersebut sehingga mendapat potensi untuk juga mendapatkan dividen dari kegiatan perusahaan tersebut. Yang kelima adalah penyebaran kepemilikan keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat. Nah, dengan adanya pasar modal, tentu adik-adik paham bahwa semua perusahaan yang masuk ke pasar modal memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap tahun secara berkala mengenai laporan keuangan mereka secara terbuka. Sehingga semua kegiatan ekonomi, semua kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan, industri, itu terbaca dan bisa dilihat oleh banyak orang karena itu merupakan konsekuensi dari keputusan perusahaan masuk ke pasar modal atau kita biasa sebut adalah perusahaan terbuka. Nah, siapa pelaku pasar modal? Ini menarik. Kalau kita bicara mengenai pelaku pasar modal, ada banyak yang menjadi pelaku pasar modal. Tentu kalau kita bicara mengenai pelaku pasar modal, adik-adik bisa melihat yang ada di slide ini. Ada emiten, ada investor, ada penjamin emisi, perantara pedagang, manajer investasi, bank kustodian, bank
biro administrasi, wali amanat, akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Nah, saya tidak akan membahas semuanya, adik-adik bisa baca dari modul yang sudah kami sampaikan. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Misalnya investor. Dalam suatu perusahaan yang go public, investor pertama adalah pemegang saham sendiri. Sedangkan pemegang saham kedua adalah pemegang saham yang melalui pembelian saham pada penawaran umum di pasar modal. Jadi, kalau kita bicara investor pada pelaku pasar modal, perusahaan yang go public, ada investor pertama dan ada investor kedua. Siapa investor pertama? Adalah orang yang melakukan kegiatan investasi untuk membangun perusahaan tersebut. Sedangkan kalau kita bicara mengenai investor kedua adalah orang-orang yang membeli bukti kepemilikan di pasar modal dari pemilik pertama. Ada beberapa tujuan tentunya pada saat orang ingin menjadi investor. Yang pertama adalah memperoleh dividen, menjadi pemilik perusahaan. Yang ketiga, memperdagangkan surat-surat berharga. Yang tiga ini menjadi pilihan alasan kenapa mereka menjadi investor. Nah, sekarang kalau kita bicara perusahaan efek, apa sih yang kita maksud dengan perusahaan efek? Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, sebagai perantara perdagangan efek, atau sebagai manajer investasi. Jadi kalau kita bicara perusahaan efek, adik-adik harus bisa paham bahwa perusahaan efek ini bisa bertindak bermacam-macam. Bisa menjadi sebagai penjamin emisi, bisa jadi perantara perdagangan, atau bisa menjadi manajer investasi. Di mana kalau adik-adik lihat, salah satu pelaku pasar modal adalah manajer investasi. Jadi kalau kita bicara perusahaan efek, bisa saja perusahaan efek itu juga merangkap sebagai manajer investasi, bisa menjadi perantara pedagang efek, bisa menjadi penjamin emisi. Jadi poin perusahaan efek itu bisa menjadi penjamin, perantara, dan manajer. Nah, selanjutnya adalah apa yang kita maksud dengan manajer investasi? Adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Manajer investasi memiliki sertifikat, jadi dia tidak boleh melakukan kegiatannya secara mandiri, tapi harus mendapatkan lisensi, sehingga manajer investasi itu harus memiliki sertifikat untuk bisa melakukan kegiatan dan tugas sebagai manajer investasi. Nah, sekarang poin 10 nih, pemeringkat efek. Ini yang menarik, bahwa perusahaan pemeringkat efek adalah pihak yang menerbitkan peringkat-peringkat bagi surat utang seperti obligasi, commercial paper. Perusahaan pemeringkat efek bertugas melakukan pemeringkatan atas semua perusahaan yang tercatat di bursa. Jadi semacam memberikan ranking, yang mana nomor 1, mana nomor 2 perusahaan yang menerbitkan obligasi atau commercial paper di pasar modal, sehingga para investor bisa melihat ranking itu bahwa ini adalah perusahaan-perusahaan yang kualifikasinya sangat baik, atau kurang baik. Nah, pemeringkat efek ini yang bertugas untuk memberikan peringkat itu. Selanjutnya, ini juga menarik adanya akuntan. Akuntan ini adalah akuntan publik. Akuntan publik ini adalah akuntan terbuka yang ditunjuk secara resmi, yang tugasnya sebagai pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran dalam satu hal material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas. Nah, kenapa kita perlu akuntan publik? Kenapa? Karena kita seringkali menemukan
perusahaan-perusahaan melakukan penilaian terhadap harta, kas, nilai atau aset itu mungkin bisa kita sebut berlebihan. Misalnya nilai tanah mereka, nilai posisi perusahaan mereka di pasar. Nah, ini akuntan publik melakukan penilaian terhadap ini mengenai pendapat atas kewajaran material, posisi keuangan, hasil usaha, arus kas. Jadi kondisi keuangan itu mendapat penilaian yang paling mendekati kondisi yang sebenarnya. Penilai atau appraisal. Nah, penilai atau appraisal ini adalah pihak yang melakukan penilaian terhadap aset tetap perusahaan. Penilai berperan dalam membantu emiten menentukan nilai wajar suatu aset dengan kriteria dan kondisi yang rasional. Nah, ini biasanya kalau adik-adik mau mendapatkan gambaran, misalnya seperti tanah. Nah, kita kalau bicara tanah, terus tiba-tiba luasnya 1 hektar, 2 hektar, langsung kebayang harganya miliaran. Nah, tim appraisal ini menilai berapa nilai wajar dari tanah tersebut. Misalnya, bisa saja luasannya 1, 2, apa 3 hektar, tapi karena kondisi lingkungannya yang kurang baik, sering banjir, akses jalan yang sulit, sehingga nilai dari tanah tersebut tidak seperti nilai tanah dengan kondisi-kondisi infrastruktur yang lebih baik. Nah, masuk kepada istilah umum di saham atau bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek serta pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pasar sekuritas. Pasar sekuritas terdiri dari 2 macam, pasar perdana dan pasar sekunder. Dalam pasar perdana, sekuritas yang diperjualbelikan adalah sekuritas baru, new series, yang sebelumnya tidak diperdagangkan, di mana sekuritas dimaksud bisa berupa saham atau public issue, bukti utang maupun private placement. Nah, pasar perdana atau primary market pada kasus penawaran saham dikenal juga dengan istilah penawaran saham perdana atau biasa kita sebut dengan IPO, Initial Public Offering, di mana penjualan saham pertama kali dilakukan. Adalah penawaran saham untuk pertama kali di publik, masuk di bursa saham. Pasar sekunder adalah pasar di mana sekuritas yang diperdagangkan merupakan sekuritas yang sebelumnya sudah ada di bursa efek. Ini tadi kalau kita mau lihat pengertiannya dekat dengan investor pertama dan investor kedua. Pasar uang. Nah, kalau pasar uang mungkin hampir sebagian besar adik-adik bisa melihat lembaga keuangan. Tentu keseharian adik-adik banyak beraktivitas dengan lembaga-lembaga keuangan di pasar uang. Hampir semua adik-adik tentu punya rekening bank misalnya. Terdiri dari 3 macam. Pasar antar perusahaan, pasar kertas komersial, dan pasar uang resmi, money market. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat berbentuk bank yang dalam dunia usaha dapat berupa bank umum atau bank devisa. Perusahaan asuransi, perusahaan keuangan, building society, lembaga kredit, unit trust, dealer atau perantara pasar uang, dan merchant bank. Jadi kalau kita bicara lembaga keuangan, ini ada beberapa yang bisa kita sebut bagian daripada lembaga keuangan. Nah, sekarang jenis-jenis sekuritas. Nah, kalau kita bicara jenis sekuritas, adik-adik bisa lihat, perhatikan baik-baik dulu. Ada kelompok dan jenis sekuritas.
yang mana yang kita maksud dengan direct investing atau investasi langsung, yang mana yang kita maksud dengan investasi tidak langsung. Coba adik-adik perhatikan. Nah, adik-adik lihat yang mana yang kita maksud dengan investasi langsung. Tabungan, deposito, iya. Adik-adik yang langsung melakukan itu. Obligasi jangka pendek, iya. Adik-adik bisa masuk ke lembaga keuangan untuk membeli obligasi. Biasanya surat utang negara itu berjangka waktu 3 tahun apa 5 tahun. Nah, itu tersedia itu. Nah, di pasar modal melalui manajer investasi tentunya kita bisa mengikuti ada pendapatan tetap, ada obligasi jangka menengah dan seterusnya. Pasar derivatif kita bicara opsi atau kontrak masa depan. Sedangkan investasi yang tidak langsung adalah unit investasi trust, open and natural fund dan seterusnya. Obligasi dan surat utang. Obligasi merupakan suatu kontrak keuangan yang menerbitkan obligasi seperti misalnya perusahaan atau pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, yang akan membayar pembeli obligasi bunga secara periodik dan kemudian pada akhir masa berlakunya disepakati melakukan pembayaran nilai prinsipal yang dikenal juga dengan nilai per value. Nah, ini yang kita maksud seperti tadi yang saya sampaikan, surat utang negara diterbitkan oleh negara. Negara punya kewajiban untuk membayar bunga obligasi dan pada masa jatuh tempo mengembalikan nilai uang sesuai obligasi yang ada. Nah, mungkin untuk sebagai penutup kesempatan yang pertama ini adalah karakteristik umum mengenai obligasi. Yang pertama, obligasi merupakan sekuritas yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Jadi, tidak mungkin obligasi dikeluarkan oleh pribadi atau perseorangan.